Even when my faith is tried, you're providing. Even though my flesh may fail, you're the strength when I am weak. Even when I run away, you will wait for me to come back home. Oh, I'm coming home. Hallelujah, my soul will sing. Hallelujah, you are good to me. You are faithful, always faithful. Everything I wanted, everything I needed is found in you, God. Everything I wanted, everything I needed. Everything I wanted, everything I needed is found in you, God. Everything I wanted, everything I needed. Oh, everything I wanted, everything I needed is found in you, God. Everything I wanted, everything I needed. Hallelujah, my soul will sing. Hallelujah, you are good to me. You are faithful, always faithful. Hallelujah, my soul will sing. Hallelujah, you are good, so good. You are faithful, always faithful. You are faithful. You are faithful. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami, Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi.
ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works Thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, Thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. When through the woods and forest glades I wander and hear the birds sing sweetly in the trees, when I look down from lofty mountain grandeur and see the blue and feel the gentle breeze, and then sings my soul, my Savior God, to Thee.
how great thou art. Oh, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think of God, His Son not sparing, sent Him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. You are here, moving in our midst. I worship you.
worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in the midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you, I worship you. oh. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you, I worship you. oh. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel that you're working, you never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, I will lift you high in the lowest valley. Yes, 'cause your goodness is running after, it's running after me. Your
Jika tanpa kasih cinta, hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami
Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkatinya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Teddy Christian Masinambau STH. Jemaat, mari kita bersatu sejenak. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita bernyanyi Gita Bakti 18 baitnya yang pertama dan ketiga. Marilah bernyanyi puji Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita baca dari Kolose 3 ayat 5. Kolose pasal 3 ayat 5 yang menyatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Jemaat, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 1 bait 1 dan 3, Pujilah Sang Pencipta. Jemaat, dipersilakan duduk. Jemaat, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita naikkan pujian, besarkan nama Tuhan. Kasihnya tak berkurang, haleluya.
Saudara-saudaraku, warga jemaat yang ada di rumah, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari adik Timothy Silain dengan judul lagu Sentuh Hatiku. Saudara-saudaraku, warga jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Karena itu mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, saatnya firman-Mu akan diberitakan berdasarkan Alkitab. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk dapat mengerti
menghayati dan melakukan firman-Mu. Roh Kudus yang bekerja di dalam pemberitaan firman pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23 yang menyatakan, dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu. Sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudaraku, warga jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, yang beribadah di rumah masing-masing, pada pagi hari ini tema khotbah kita adalah serakah versus tahan uji. Saya ulangi, serakah versus tahan uji. Untuk mengawali khotbah saat ini, saya akan memberikan sebuah ilustrasi yang saya baca dari sebuah renungan Kristen. Ilustrasi ini sebuah cerita. Dikisahkan ada seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya.
Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya, berapapun kekayaan yang ia inginkan. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila ia mengucapkan kata cukup. Si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, ia membawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan. Kucuran uang terus mengalir sementara si petani mengisi semua karung dan tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, ia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun uang emasnya. Belum cukup, ia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena tidak pernah bisa berkata cukup. Saudara-saudara, ini memang hanya ilustrasi yang sebenarnya menggambarkan betapa kita harus tahu ketamakan itu bisa membahayakan hidup kita. Ada seorang pendeta mengatakan demikian, keserakahan atau ketamakan seperti meminum air laut. Seberapapun yang Anda minum, Anda akan tetap merasa haus. Nah, firman Tuhan yang kita baca masih berkaitan dengan sikap hidup. Seperti gambaran ilustrasi tadi, yaitu serakah. Dan mengambil konteks dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Dari minggu lalu kita sudah bicara mengenai latar belakang Korintus. Nah, hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat langsung dalam konteks di mana Paulus memberikan kritik yang cukup keras kepada umat. Mengenai apa Bapak Ibu? Nah, sebelum saya masuk mengenai pokok masalahnya, sedikit gambaran bahwa di gereja mula-mula ada tradisi atau kebiasaan bertemu dalam acara makan bersama. Perjamuan khusus yang disebut Eranos. Masing-masing keluarga membawa makanan, dikumpul kemudian dinikmati secara bersama. Nah, gereja mula-mula memiliki kebiasaan ini. Semua sebuah perjamuan yang kemudian dikenal dengan perjamuan kasih atau perjamuan agape. Semua anggota gereja datang yang punya membawa makanan ya, untuk dinikmati bersama. Ini sesuatu yang bagus sebenarnya, sesuatu yang sangat baik. Kebiasaan ini rupanya di jemaat Korintus tidak berjalan dengan baik. Karena apa? Karena perjamuan yang seharusnya memberikan semangat kebersamaan berlangsung salah dan menyedihkan. Sehingga Paulus kritik. Seperti bacaan kita. Coba Bapak Ibu lihat bacaan kita. Judulnya saja kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Ya, jadi perjamuan itu bagus. Ya. Tapi tatkala prakteknya salah, perjamuan itu tidak menjadi berkat.
Coba kita melihat ayat 17 dan 18. Saya bacakan. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Ya, jadi Paulus gak memuji pertemuan mereka karena apa? Goalnya gak dapet. Harusnya tujuannya adalah untuk meningkatkan persekutuan, untuk membantu mereka yang tidak punya, yang kesulitan dalam makan, malah tidak tercapai. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Lihat ayat 18. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Aneh ya Bapak Ibu, justru dalam pertemuan yang harusnya mesra, saling sharing, makan bersama, malah pertemuan itu menjadi awal atau menjadi sebab dari terjadinya perpecahan. Nah, ini yang disoroti begitu tajam oleh Rasul Paulus. Nah, yang menarik ayat 19 dikatakan apa? Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Nah Bapak Ibu jangan salah mengerti seolah-olah Paulus menjunjung atau menganggap ya memang harus pecah. Bukan begitu. Yang Paulus mau soroti di sini bahwa perpecahan yang terjadi itu harus menjadi pelajaran. Ada pesan yang sangat penting yang harus ya dicermati oleh jemaat pada waktu itu. Maksudnya apa? Dikatakan di situ. Paulus melihat dari perpecahan yang ada akan kelihatan mana yang tahan uji dan mana yang tidak. Coba kita perhatikan ayatnya yang ke-19. Supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang tahan uji. Maksudnya apa? Tahan uji. Artinya jemaat yang tidak serakah dan tidak egois, yang tetap bersikap peduli terhadap sesama. Anggota yang belum hadir pada perjamuan itu atau yang terlambat datang, yang tidak bisa bawa makanan. Jadi yang dimaksud tahan uji di sini adalah tetap berada di dalam kehendak Tuhan, dalam kebenaran Tuhan, berada dalam kasih, tetap mau peduli dengan sesama. Nah, lalu ayatnya yang ke-20 sangat menarik di sini ya. Dikatakan apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Nah, dalam ayat ini Paulus dengan tegas menolak perjamuan makan di Korintus sebagai perjamuan Tuhan. Kenapa? Karena tidak mencerminkan rasa syukur atas keselamatan Kristus. Tidak mencerminkan manusia yang mau berbagi kasih dan memberi dengan kerelaan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan.
Itu nampak ya dalam ayat 21. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Menarik Bapak Ibu. Ya. Tidak tercapai hakikat dari perjamuan makan bersama itu, yaitu saling mengerti satu sama lain, mengembangkan sikap solidaritas yang solid. Tidak bisa ditunjukkan oleh jemaat Korintus. Malah kesenjangan antara kaya dan miskin semakin nampak. Yang kaya tidak sabar, yang bawa makanan mereka tidak sabar untuk menunggu mereka-mereka yang susah, yang terlambat datang, mereka habiskan sendiri. Dan bagi Paulus itu sungguh mengecewakan. Nah, Paulus kasih solusi dalam ayatnya yang ke-22. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Jadi ya, harusnya orang-orang yang punya itu mengerti hakikat pertemuan makan bersama itu, ya, khususnya untuk membantu mereka-mereka yang susah. Ada baiknya mereka makan aja dari rumah untuk mereka, tapi yang mereka bawa dinikmati oleh orang-orang lain. Nah ini makanya dikatakan aku tidak memuji kamu. Dan ayat 23 berisikan nasihat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Jadi maksudnya apa yang dinasihatkan oleh Paulus yang berisi koreksi mengenai perjamuan ini, dia mengambil dari Kristus sendiri yang mau memberi dirinya. Diingatkan pada waktu perjamuan sebelum ya Yesus ditangkap, disalib, mati. Ya, ini ayat 23 sampai 26 itu dipakai pada waktu kita mau perjamuan kudus, penetapan perjamuan. Jadi teladannya Yesus sendiri yang rela memberi diri. Ya. Tubuhnya untuk banyak orang. Jadi Paulus mau benar-benar merindukan jemaat kalau mengadakan perjamuan makan atau perjamuan malam itu mengalami kebersamaan ilahi dengan mau peduli kepada sesama, khususnya mereka yang tidak punya, supaya perjamuan itu membawa mereka dalam persekutuan yang erat yang menampakkan kasih Kristus dengan saling mempedulikan satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudaraku, apa yang bisa kita petik dari bacaan kita pada pagi hari ini untuk kita terapkan dalam kehidupan kita? Yang pertama, saudara-saudaraku, sikap serakah dan egois bukanlah sikap Kristiani. Karena serakah dan egois hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Yang menjadi pusat hidupnya hanya dirinya, keluarganya, tanpa mau melihat bahwa di sekitarnya ada orang-orang yang perlu diperhatikan dan dipedulikan. Nah,
khusus dalam situasi COVID-19 ini. Kita harus menghayati banyak mereka, orang-orang yang terpuruk, banyak yang begitu susah secara ekonomi, juga dalam kehidupan berjemaat. Nah, momentum ini seharusnya berdasarkan firman yang kita baca, menggerakkan kita untuk membantu warga jemaat yang terdampak COVID-19. Jadi kalau ada gerakan, ada himbauan untuk kita menolong mereka, mari Bapak Ibu, kita lakukan, kita kerjakan. Bukan dengan terpaksa, tapi karena kasih. Kasih itu mau peduli dengan orang lain. Dia tidak hanya tertawa dan tersenyum sementara yang lain menangis, menahan lapar, menderita. Kita singkirkan keserakahan, keegoisan kita. Kita perlu peduli dengan orang-orang lain. Nah, melalui makanan dan minuman itu dapat menjadi sarana untuk menyatakan kasih. Kalau saudara punya ada lebih di rumah, lihatlah orang-orang yang mau makan saja susah. Kita bisa 3 kali makan saat ini, sementara ada yang tidak bisa makan sama sekali. Berkat dalam wujud makanan dan minuman bisa menjadi alat kesaksian untuk mengagungkan Kristus. Karena apa? Karena Tuhan sudah pelihara kita. Nah, kalau kita mau memberi, itu karena kita sudah menerima pemberian Kristus yang tidak bisa kita hitung juga pada saat kita mengalami COVID ini. Tuhan masih pelihara kita dan Tuhan pakai kita untuk juga menjadi saluran berkat memelihara orang lain. Solidaritas dalam saat-saat seperti ini, seperti yang dianjurkan oleh Paulus di jemaat Korintus, harus menjadi bagian kita. Memberi itu penting. Nah, mari kita melihat tayangan video singkat dengan judul Memberi Itu Hebat. Selamat menyaksikan. Menerima adalah berkah, tapi memberi adalah anugerah. Alangkah indahnya bila memberi bukan hanya sekedar kewajiban, melainkan menjadi kebiasaan. Tidak perlu melihat jumlah, tidak perlu melihat rupiah. Tidak perlu juga khawatir. Justru dengan kamu menyisihkan sebagian rejeki, itu akan membuka pintu rejeki lain yang lebih besar lagi. Makna kehidupan bisa kamu rasakan bukan dari berapa banyak yang telah kamu dapatkan, tapi dari berapa banyak yang telah kamu berikan. Di bulan baik ini, bulan penuh berkah, sisihkan rejeki untuk bersedekah. Taburlah benih kebaikan saat berkecukupan maupun berkekurangan. Memberi bukan berarti mengurangi. Memberi tidak akan pernah rugi. Memberi adalah investasi untuk hidup di akhirat nanti. Jadilah pribadi tangan di atas, bersedekah tanpa batas. Memberi dengan ikhlas tanpa mengharapkan balas. Jangan khawatir merasa kurang, karena sesungguhnya Tuhan Maha Penyayang. Rezeki bukan milik Anda seorang, melainkan titipan untuk banyak orang.
Siapa yang menabur benih, dia akan memetik hasil. Siapa yang menebar kasih, dia akan berlimpah cinta. Dan siapa yang memberi jalan pada hidup banyak orang, maka senantiasa indah. Kelak dia akan terus dikenang. Saudara-saudara, pesan apa dari video tadi? Sangat jelas, ya. Memberi itu hebat. Banyak orang yang perlu disentuh melalui pemberian yang tulus agar mereka keluar dari kesulitan mereka. Nah, Tuhan mau pakai saya dan saudara karena Tuhan Yesus sudah memberi yang terbaik untuk kita. Ingat Bapak Ibu, apa yang kita terima dari Kristus itu jangan disimpan sendiri, tapi dibagikan menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat merenungkan, selamat berjuang. Tuhan memberkati. Amin. Setelah kita mendengarkan pemberitaan firman, mari kita menjawabnya dalam nyanyian kita Bakti 258 bait 1 dan 2, Bila Badai Hidup Turun. Marilah jemaat kita berdiri untuk bersama-sama dengan segala orang percaya di segala waktu dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan menyampaikan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, kami bersyukur atas kesempatan kami boleh beribadah. Dan kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami menjadi orang yang murah hati, yang rela untuk memberi, dan jauhkan kami dari keserakahan dan ketamakan. Dan ajar kami memelihara persekutuan jemaat. Kiranya kehadiran kami sungguh-sungguh menjadi surat Kristus dimanapun Tuhan mengutus kami. Saat ini kami mau berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Tuhan berikan hikmat kepada pemimpin bangsa ini dari tingkat pusat dan daerah, supaya sungguh-sungguh melaksanakan tanggung jawab mereka demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Tuhan memberkati juga penanganan dan pemulihan wabah COVID-19 yang terjadi di Indonesia secara khusus dan di seluruh negara. Kiranya Tuhan berikan kami kekuatan untuk mengatasi wabah COVID-19 ini agar dapat cepat selesai. Kami menyerahkan keluarga-keluarga yang berduka karena kekasih mereka harus meninggal dunia akibat COVID-19. Kiranya Tuhan menghibur mereka, memberkati masa depan mereka. Juga para penderita COVID-19 yang masih dirawat di rumah sakit maupun di rumah, Tuhan pimpin dan berkati supaya mereka dapat sembuh. Dan seluruh dokter dan para medis yang menangani pasien corona ini, kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan dan kesehatan, juga memberikan kekuatan kepada keluarga mereka. Kami menyerahkan gereja-Mu dalam tugas pelayanan kami, khususnya GBB Trinitas. Tuhan memberkati para pendeta, penatua dan diaken, serta seluruh unit misioner yang melayani. Tuhan memberkati akan pendeta Udi Wisang, pendeta Robert Zakarias. Kiranya Tuhan berkati seluruh keluarga mereka. Dan kami menyerahkan juga warga jemaat yang berhari ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Ajar mereka mengucap syukur kepadamu. Kami menyerahkan juga para janda, duda, yatim piatu dan lansia. Biarlah Tuhan memberkati mereka, menjadi sahabat sejati mereka. Dan kami menyerahkan warga jemaat yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari pasangan hidup dan merindukan buah hati. Tuhan buka jalan bagi mereka. Kami serahkan juga warga jemaat kami dan keluarga yang sedang mengalami sakit dan dalam pemulihan. Pendeta Emeritus Robert Zakarias, Ibu Josi Zakarias Yanenia, Bapak Yohanes Pasaribu, Bapak Tony SMC Hombing, Oma Yuliana Liao, Oma Desrin Tatubo, Bapak Julianus Buceri Hena, Bapak Billy Mandali, Adik Gabriel Euknio Mandali, Bapak Agus Papahan, Ibu Sundari Sulistyo, Saudari Natania Pangemanan, Ibu Tineke Pangalila Pakasi,
Bapak Sihar S. Sagala, Ibu Delisa Sianturi, Ibu Jenny Lumintang, Saudara Farko Van Makalu, Ibu Sri Mina Bukit, Ibu Tiomas Pangaribuan, Ibu Riana Pangaribuan, Ibu Uka Sihombing Boru Samosir, Om Astin Tewu Lumenta, Bapak Mujianto, Ibu Aspita Sianipar. Kiranya zaman Tuhan berlaku bagi mereka dan juga berkati keluarga mereka yang mendampingi. Berikan mereka kesabaran dan ketekunan dalam merawat kekasih mereka yang sedang sakit. Kami menyerahkan juga rakyat Indonesia yang sedang mengalami penderitaan karena menjadi korban bencana alam, karena kemiskinan, karena ketidakadilan, berada dalam pengungsian, mengalami penggusuran. Kiranya Tuhan, Engkau hadir bagi mereka melalui gereja-Mu. Berkati juga pelunasan rumah ibadah GBW Trinitas. Tuhan memberkati PPRI dan seluruh warga jemaat agar pelunasan rumah ibadah ini dapat selesai pada waktunya. Kami menyerahkan keluarga-keluarga dalam doa pekan doa keluarga. Engkau hadir bagi keluarga Ibu Gret Ayawaila, keluarga Medianto Rumngefur, keluarga Bapak Subur Luman Gaul, keluarga Timbuleng Rumuat, keluarga Bapak Yosua Agung Sulistyo, keluarga Towolio Montolalu, keluarga Bapak Eko Hutahayan, keluarga Bapak Erwin Frans Wantania. Tuhan jaga keluarga-keluarga ini, berikan mereka berkat, berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan selalu memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan. Juga seluruh keluarga yang ada di GPW Trinitas, kami serahkan di dalam pertolongan-Mu. Kami mau datang ya Tuhan Yesus dalam doa pribadi kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita mendengarkan kesaksian pujian trio SPH dengan judul lagu Pengharapanku Hanya Yesus Saja. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala
Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di sorga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Bagiku di sorga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Jemaat Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan syukur sekaligus bersedia memberi seluruh hidup kita kepadanya. Amsal 11 ayatnya yang ke-25. Siapa yang memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat memberikan kolekte, persepuluhan, dan pengadaan rumah ibadah melalui transfer atau di amplop dan dikumpulkan di gereja setelah berakhir status darurat. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat bernyanyi Gita Bakti 81 baitnya 1 hingga yang ketiga, Allah sumber kemurahan. Bersyukur senantiasa
Jemaat mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sari Warta Jemaat Minggu 17 Mei 2020. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Pemilik Gereja, yang selalu menyertai dan memelihara umat-Nya. Kami, Majelis Jemaat GPIB Trinitas, berdoa dan berharap seluruh jemaat dalam keadaan sehat dan penuh dengan damai sejahtera. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini, marilah tetap saling mendukung, menguatkan, dan mendoakan satu dengan yang lain. Walaupun sementara ini kita tidak dapat bertatap muka secara langsung dalam sebuah persekutuan. Tetap setia melaksanakan tanggung jawab kita untuk membangun persekutuan, pelayanan, dan kesaksian dari media-media komunikasi dan media online. Untuk itu kami menyampaikan beberapa informasi berikut ini. Ibadah minggu dan ibadah keluarga. Ibadah minggu online dapat diikuti setiap hari Minggu pukul 8 pagi dan ibadah keluarga online dapat diikuti setiap hari Rabu pukul 8 malam. Ibadah online ini hendaklah dilaksanakan bersama seluruh anggota keluarga dari rumah masing-masing dengan membuka kanal YouTube GPIB Trinitas atau link ibadah online yang diinformasikan melalui grup-grup WhatsApp jemaat. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda dilaksanakan secara online, live, dengan menggunakan aplikasi Zoom video conference setiap hari Minggu pukul 7 malam. Untuk mendapatkan ID dan password, silakan menghubungi Ketua Gerakan Pemuda GPIB Trinitas, Saudari Preti Kambira. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga online dapat diikuti pada hari Kamis 21 Mei 2020 pukul 8 pagi. Ibadah online ini hendaklah dilaksanakan bersama seluruh anggota keluarga dari rumah masing-masing dengan membuka kanal YouTube GPIB Trinitas atau link ibadah online yang diinformasikan melalui grup-grup WhatsApp jemaat. Pendaftaran katekisasi. Pembukaan pendaftaran katekisasi telah dimulai pada hari Minggu 19 April 2020. Pendaftaran dapat dilakukan melalui majelis sektor atau sekretariat majelis jemaat. Form pendaftaran dapat disusulkan setelah berakhir status darurat COVID-19. Sehubungan dengan ibadah online yang saat ini kita laksanakan di rumah masing-masing, berikut kami sampaikan tata cara menyampaikan persembahan. Kolekte persembahan syukur dan persepuluhan dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening kas jemaat Bank BCA dengan nomor rekening 5725-231030 atas nama Jolanda P. Pandey _Manahara Tua Silain. Persembahan syukur rumah ibadah dapat ditransfer melalui rekening rumah ibadah Bank BCA nomor rekening 7401-370254 atas nama Herbert Lumban Tobing _Yulinda Simanjuntak. Untuk kebutuhan administrasi, mohon dapat menyampaikan bukti transfer melalui WhatsApp ke Sekretariat Majelis Jemaat dengan nomor 0821 1185 6269. Penyampaian kolekte dan persembahan lainnya ini juga dapat dikumpulkan menggunakan amplop keluarga dengan menuliskan secara jelas kegiatan ibadah, tanggal ibadah, nama keluarga, dan sektor pelayanan, dan dapat disampaikan secara langsung pada saat ibadah sudah berjalan normal di gedung gereja. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada
Pelayan firman pada ibadah minggu ini, Bapak Pendeta Teddy Christian Sigarlaki Masinambo STH. Beliau adalah Ketua Majelis Jemaat GPIB Trinitas. Presbiter yang bertugas, pengisi pujian, trio SPH, Adik Timothy Silaen, pemandu lagu, organis, teknisi, dan tim kreatif ibadah online. Demikian sariwarta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu dan jadilah saksi Kristus melalui hidup dan karyamu setiap hari. Kita menyanyi dari Gita Bakti 245 bait 1, 4, dan 6. Tuhan tolonglah bangunkan iman. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.